Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ulfa, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem agroindustri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem hilir produksi keripik pisang berbasis flowchart dengan studi kasus UMKM di Provinsi Lampung. Eh, untuk latar belakang, di mana kami menetapkan eh, judul kami ini karena Lampung adalah produsen pisang terbesar kedua di Indonesia dengan produksi 1,32 juta ton pada tahun 2023. Memungkinkan pengembangan industri keripik pisang dengan bahan baku melimpah dan kualitas tinggi. Ada juga tujuan itu untuk menyusun model sistem hilir agroindustri keripik pisang dalam bentuk flowchart yang komprehensif dan sistematis. Baru menjelaskan komponen utama, alur, dan interaksi dalam sistem hilir agroindustri keripik pisang, di mana ada juga manfaatnya bagi mahasiswa sebagai media pembelajaran untuk memahami alur proses produksi atau flowchart untuk agroindustri. Flowchart yang disusun dapat dijadikan sebagai alat analisis sederhana untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Di mana di sini ada sistem hilir keripik pisang, di mana keripik pisang adalah produk olahan pisang dengan nilai tambah tinggi dan pasar luas, baik itu pasar domestik serta internasional. Sistem ini melibatkan rantai bisnis panjang dari petani hingga konsumen akhir. Dan penting dipelajari menggunakan flowchart untuk memahami proses dan memperbaiki sistem distribusi dan produksi. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam bentuk flowchart, di mana flowchart menyajikan proses agroindustri keripik pisang secara visual, memudahkan analisis sistem dan yang kompleks dan mengidentifikasi masalah. Flowchart ini mempermudah komunikasi antar pihak dan dokumentasi sistem serta membantu pengembangan dan evaluasi lebih lanjut. Nah, dalam proses hilirisasi keripik pisang, proses yang pertama itu adalah penyediaan bahan baku, di mana bahan baku didapat dari petani maupun dari tengkulak. Nah, setelah buah pisang didapatkan dari petani dan tengkulak, buah pisang kemudian akan dilakukan proses pengolahan di UMKM. Nah, proses yang pertama itu merupakan proses sortasi, di mana buah pisang yang tidak memenuhi standar untuk diproses akan dikembalikan kembali ke tengkulak, dan di proses ini terjadi beberapa interaksi dengan tengkulak, yaitu baik aliran material, finansial maupun informasi untuk terkait buah pisang yang akan diproses selanjutnya. Nah, setelah pisang diterima disertasi, kemudian akan dilakukan proses pengolahan, yaitu dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan pengotor, kemudian dilakukan pengupasan untuk melepaskan kulit pisang, dan setelah kulit pisang dikupas akan dilakukan perendaman dengan air garam untuk menghilangkan getah pada buah pisang. Nah, setelah buah pisang direndam, kemudian akan dilakukan pemotongan. Setelah buah pisang dipotong akan dilakukan penggorengan dan pendinginan. Nah, setelah keripik pisang telah didinginkan, maka kemudian akan dilakukan pengemasan, di mana kemasan yang digunakan itu plastik standing pots dan aluminium foil paper. Buah keripik pisang yang telah dikemas kemudian akan dilakukan pemasaran, baik itu secara online maupun offline, di mana dalam proses pemasaran akan terjadi aliran informasi antara produsen dengan konsumen, dan juga terjadi aliran dana atau finansial. Nah, proses distribusinya keripik pisang bisa ke pasar tradisional, retail maupun pasar modern. Dan di sini juga akan terjadi aliran ke material, keuangan serta aliran informasi terkait keripik pisang. Dan kemudian akan sampai ke tangan konsumen dan proses
sistem hilir keripik pisang telah selesai. Nah, adapun proses produksi keripik pisang yaitu dimulai dari pengadaan bahan baku, sortasi, pencucian, pengupasan, pemotongan, penggorengan, pendinginan dan pengemasan, serta pendistribusian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada sistem hilirnya. Sistem distribusi keripik pisang meliputi 5 jalur utama, baik itu untuk regional, agen lokal, retailer modern, platform e-commerce, dan pasar ekspor. Setiap proses menjangkau segmen pasar berada dengan proses pengolahan kualitas dan biaya distribusi yang efektif untuk memastikan produk sampai ke konsumen akhir dengan baik. Eh, dari presentasi yang kami presentasikan, didapatkan kesimpulan bahwa sistem hilir agroindustri keripik pisang di Lampung sangat kompleks dan melibatkan banyak pelaku dengan interaksi yang saling mempengaruhi, di mana Prozer adalah alat esensial yang membantu analisis, komunikasi, dan pengembangan sistem untuk efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar domestik maupun pasar internasional. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 2 RF. Sekian dan terima kasih.